Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Nah, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai pembahasan realisme. Kita masuk ke jenis-jenis realisme. Yang di sini kita bahas pertama yakni realisme historis. Nah, saya masih menggunakan buku referensi dari Burhanur Giantoro mengenai sastra anak, pengantar pemahaman dunia anak. Ini silakan Anda mencari buku referensi ini. Kemudian dari realisme historis ini, di sini dijelaskan bahwa cerita realisme historis mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Hal itu menentukan latar yang juga harus bersetting pada masa lampau, lengkap dengan konsekuensi faktual logisnya. Nah, jadi deskripsi misalkan di sini menceritakan mengenai kondisi rumah, jalan, dan kondisi lingkungan alam secara keseluruhan. Nah, cara berpakaian tokoh, kemudian peralatan hidup seperti alat untuk memasak, bekerja, transportasi, persenjataan, semuanya harus menyesuaikan dengan latar dan waktu. Nah, jadi ketika masuk ke dalam karya sastra historis ini, khususnya di sastra anak, nah, kita memasuki di sini sastra anak, bahwa hal-hal yang ada di cerita historis itu di sini menjelaskan mengenai keadaan baik tempat maupun waktu di masa lampau. Misalkan di sini mengenai rumah adat, misalkan di sini berarti bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa. Kemudian ketika kita masuk ke di sini jalan menuju tempat di masa lampau itu menggunakan apa alat transportasinya. Ini kita harus lengkap. Jangan sampai kita menghilangkan sisi historisnya. Jadi hal-hal yang harus muncul di sini, misalkan di sini dijelaskan cara memasak pada masa lampau menggunakan apa, alatnya apa saja. Nah, ini merupakan cerita-cerita yang dikemas di dalam cerita historis, khususnya di sastra anak. Peristiwa-peristiwa ini diupayakan satu faktual, yang kedua logisnya, jadi sesuai dengan faktanya. Nah, ini yang bisa kita tangkap. Misalkan di sini contohnya ketika cerita realisme historis itu ada ketika perang Diponegoro, perang Padri, kemudian ketika menceritakan mengenai Majapahit, semuanya disesuaikan dengan sisi historis saat itu. Jadi tidak ada unsur yang seolah-olah berbeda, karena kita harus menggunakan data yang tepat, kemudian sumber yang akurat. Jadi ketika kita menceritakan semuanya sudah jelas. Nah, itu tambahan dari saya terkait dengan cerita realisme historis. Nah, ini bisa kita pahami bahwa kondisi faktual dan logis yang ada di cerita historis tentang menceritakan kondisi masa lampau ini harus sesuai dengan data dan sumber data yang ada di cerita tersebut. Nah, itu kemudian kita masuk ke cerita realisme olahraga. Nah, ini. Realisme olahraga di sini dijelaskan bahwa realisme olahraga adalah cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Nah, ini jadi cerita realisme olahraga ya berkaitan dengan olahraga. Seperti yang tadi di awal, ini saling berkait antara jenis realisme satu dengan realisme yang lain. Olahraga misalkan ketika di sini dicontohkan sepak bola, basket, voli, badminton, kemudian para olahragawan yang terkenal ada Rudi Hartono. Ini menjelaskan mengenai teknik-tekniknya, misalkan teknik bermain sepak bola, cara menendang, bentuk bola, lapangan sepak bola seperti apa. Nah, itu
diceritakan di karya sastra ini tentang anak yang bermain sepak bola seperti apa, itu apa saja peralatannya. Nah, ini menarik karena memang hal-hal itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita pahami secara logika dan masuk akal ceritanya. Nah, ini ada di dalam karya sastra anak. Nah, cerita-cerita yang seperti ini, yang pertama seperti realisme binatang, kemudian realisme historis, realisme olahraga, semuanya merupakan kemasan. Nah, tapi kadang anak itu ada yang suka dan ada yang kurang suka. Peran kita menjelaskan mengenai kedudukan cerita-cerita ini yang menarik, kadang menggunakan ekspresi bercerita, kemudian ada bacaannya. Siswa biasanya di kelas rendah itu menyukai bahwa cerita-cerita ini ada deskripsinya atau ada gambarnya. Nah, ketika ada gambarnya, kadang siswa kelas rendah atau kelas 1, 2, 3 ini tertarik dengan bahan cerita seperti ini. Itu penjelasan dari saya dari 3 jenis realisme: binatang, historis, dan olahraga. Semuanya deskripsinya sesuai dengan fakta. Nah, kemudian bisa diterima dengan masuk akal karena semuanya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat memahami penjelasan-penjelasan yang sudah ada tadi, dan sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.